Bang Boni, boleh sedikit cerita tentang sejarah apa sih itu namanya politik dinasti yang sedang ramai dibicarakan? Ya, saya mengikuti ya bagaimana perdebatan orang di media sosial, di media umum konvensional tentang dinasti politik. Banyak yang benar, tetapi banyak orang keliru. Dinasti itu bisa dilihat dalam dua perspektif. Ya, seperti halnya konsep-konsep lain yang tua, oligarki, konsep kartel politik, yaitu relatif muda, tetapi sama aja. Dalam perspektif materialis dan non materialis. Kalau dalam perspektif materialis, tentu saja dinasti politik mungkin lebih tepatnya strukturalis lah ya, sama aja. Dinasti itu mengacu kepada sistem kekuasaan yang terbangun dari proses pewarisan dalam satu keluarga. Jadi seorang ayah berkuasa lalu dilanjutkan oleh seorang anak. Bisa juga pamannya terlibat atau tantenya, bisa juga keponakannya, semuanya. Ini kemudian kekuasaan yang dibajak oleh satu keluarga, tetapi pembajakan itu dibenarkan oleh masyarakat. Itu terjadi dalam fase sejarah masa lalu. Nah, itu yang namanya dinasti politik ya, dalam pengertian materialis maupun strukturalis ya. Jadi ada bangunannya yang pasti. Tetapi dalam perspektif non-strukturalis, dinasti itu tidak hanya mengacu kepada satu sistem atau satu pola kekuasaan yang terbangun itu rapi, tetapi lebih mengacu kepada esensi dari sebuah proses kekuasaan, di mana proses pewarisan kekuasaan itu meskipun menggunakan prosedur demokrasi, tetapi isinya, nilainya itu kental dengan perspektif dinasti, dengan nilai-nilai dinasti. Nah, itu bisa terjadi. Nah, di zaman modern sekarang banyak itu terjadi. Perhatikan setelah kita menerapkan itu yang namanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, ya, setelah undang-undang desentralisasi 99 dan pilkada langsung dimulai 1 Juni 2005 di Kertanegara tuh. Sejak 2005 itu kita menyaksikan drama kebangkitan raja-raja lokal di seluruh Indonesia tuh, dari ujung barat sampai timur. Raja-raja lokal ini kemudian menganggap dirinya bahwa mereka satu dengan kekuasaan, bahwa kekuasaan adalah mereka. Kalau di era Prancis yang dulu terkenal sekali dengan semboyan "L'État semua", ya, aku adalah negara. Prinsip itu, watak itu hidup di dalam kekuasaan-kekuasaan lokal di Indonesia pasca otonomi daerah diberlakukan. Kami pernah membuat kajiannya, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Saya memakai istilah bosisme lokal, istilah yang di Asia itu dikembangkan oleh John Seidel dalam perspektif politik Filipina. Tetapi saya coba melihatnya dalam paradigma Indonesia ya. Saya melihat itu di keluarga Haji Hasan di Banten, yang kemudian Watut dan saudara-saudaranya memasuki ruang kekuasaan, bahkan sampai lalu kemudian di Goa ada keluarga Limpo juga ya, dan kemudian di banyak tempat. Nah, itu satu bentuk dinasti politik dalam perspektif non-strukturalis, terjadi di dalam sistem demokrasi. Prosedurnya memang demokratis. Kalau orang bilang bahwa, hey, kami dipilih oleh rakyat, iya, ketika rakyat tidak punya pilihan lain, karena kalian membeli semua partai politik untuk mendukung kalian, kalian sebetulnya sudah membajak kebebasan rakyat. Kalian sudah membangun dinasti yang lebih mapan dari dinasti yang kuno itu. Karena kalian membajak cara berpikir, persepsi, dan harapan orang. Kalau dinasti yang kuno cuma membajak fisik orang, hak-hak yang terlihat. Yang tidak terlihat, ya, itu tidak masuk ranah penguasaan oleh rejim dinasti. Karena terbukti masyarakat masih bisa menikmati apa saja, karena memang sudah ada pembagian kelas sosial dalam masyarakat. Demokrasi memastikan semua orang sama, tetapi kemudian ternyata tidak sama. Nah, disitulah nilainya jauh lebih vulgar ketimbang dinasti yang klasik. Maka
perdebatan soal dinasti politik itu bukan soal prosedurnya, Iya. tapi lebih kepada nilai yang hidup dan yang terbangun. Bang, artinya abang andai politik dinasti ini akan diterapkan di negara kita Indonesia ini akan seperti apa, Bang? Saya tidak percaya dinasti bisa berkembang dalam politik nasional Indonesia, karena dari sejarah Indonesia ini kita memulai sejak kemerdekaan 45, para founding fathers mereka menyepakati pendirian sebuah negara bangsa yang demokratis. Jadi sistem demokrasi yang kita sejak itu jatuh bangun dalam proses pembangunan demokrasi itu memang terjadi, tetapi masyarakat Indonesia masyarakat yang sangat kompatibel dengan demokrasi, masyarakat yang punya jiwa sikap batin demokratis, masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan, masyarakat yang menghargai setiap pendapat, masyarakat yang bangga dengan jati dirinya. Nah, gangguan-gangguan itu kan muncul dan kemudian menjadi energi yang sangat negatif di dalam ruang publik. Ketika banyak kekuatan dari luar masuk, transnational ideologi transnasional itu masuk ke Indonesia, ya baik yang komunis maupun yang kanan seperti Hizbut Tahrir masuk tahun 83, kayak Al-Baghdadi bawah itu, dan kemudian berkembang. Lalu kemudian beberapa segmen ideologi lain muncul belakangan, terutama setelah 98. Nah, itu juga membangkitkan satu fenomena baru, tren baru yang ikut membentuk masyarakat politik kita, yaitu politik sayap kanan. Nah, tetapi secara umum masyarakat kita itu masyarakat demokratis. Mereka yang tergalang untuk masuk ke dalam koridor sayap kanan ini sebetulnya orang-orang yang menjadi korban dari segelintir elit yang melakukan propaganda tertentu untuk menanamkan pengaruh mereka, ideologi mereka ke dalam kepala orang. Nah, mereka sukses. Maka kebijakan anti radikalisme dan sebagainya itu kan sebetulnya kebijakan pemerintah yang penting untuk bisa meredam ke depan laju pertumbuhan ideologi sayap kanan ini, ya, karena sayap kiri sudah mati, ya, meskipun di Indonesia saja yang mati, tapi di tempat lain itu masih hidup, ya. Nah, maksud saya bahwa dari perspektif historis ini saya tidak percaya dinasti bisa hidup di sini. Orang akan melihat secara fair apakah proses peralihan kekuasaan ini berlangsung secara demokratis atau tidak. Apakah prosedur pemilunya dilalui secara prosedural dan juga konstitusional. Itu yang orang akan lihat. Lalu kemudian orang akan memilih. Memang ada beberapa faktor yang membuat pragmatisme cukup menonjol, ya, money politics dan sebagainya. Tetapi apakah kemudian sejarah bangsa ini betul akan dikendalikan oleh anasir-anasir yang begitu? Saya tidak percaya. Saya tetap yakin bahwa hati nurani masyarakat Indonesia masih akan tetap membuat pilihan yang terbaik. Siapapun yang menang. Artinya bahwa itulah kehendak rakyat Indonesia. Karena apa? Ketika mereka terpilih serentak, mereka tidak menjadi dirinya lagi. Mereka sudah menjadi cerminan kehendak rakyat. Maka mereka memikul beban besar, yaitu harapan publik atas mereka. Harapan itulah yang akan menjadi beban untuk mereka tetap ada dalam pengendalian, pengawasan publik. Maka saya katakan partisipasi masyarakat itu sangat penting. Partisipasi dalam pemilu, keterlibatan dalam pemilu sangat penting. Partisipasi dalam untuk bersuara, berpendapat, ya, menyatakan pendapat secara terbuka, ya, tentu dengan santun dan beradab, ya. Orang bilang tidak mungkin ada perubahan dengan cara santun. Ya, ada beberapa hal, ada beberapa konteks di mana cara-cara yang tertentu itu bisa dibenarkan. Tetapi tidak berarti bahwa kita membenarkan cara yang biadab. Ya, karena kita sebagai bangsa Indonesia sudah sangat maju dalam hal berdemokrasi. Bahkan kita menjadi kebanggaan buaya negara. Saya masih ingat beberapa waktu lalu Indonesia jadi kebanggaan negara-negara Islam di dunia. Karena ini bangsa negara dengan penduduk muslim terbesar tetapi demokrasinya luar biasa maju. Bukan cuma besar jumlahnya, tetapi juga besar kemajuan demokrasinya. Itu membanggakan. Tentu saja kita tidak mau sejarah ini berbalik ke belakang. Hanya mesti hati-hati.
hati-hatinya begini. Saya melihat ada satu gejala kawasan. Keluarga Marcos di Filipina yang dulu ditumbangkan oleh People Power tahun 86 kalau nggak salah, Ferdinand Marcos, di tokoh yang paling sentral di dalam proses penumbangan rezim otoriter ini adalah Kardinal Sin, tokoh gereja Katolik yang tertinggi di sana. Dia terdepan dan terjadi itu reformasi. Hari ini keluarga Marcos kembali mengambil alih kekuasaan. Tentu semua orang Filipina berharap demokrasi mereka akan terus berjalan ke depan. Secara biologis bahwa ini keluarga Marcos, iya. Tetapi orang berharap bahwa secara ideologis ya mereka akan menjadi pribadi yang tepat konteks, yang tepat zaman, artinya yang selaras dan kehendak masyarakat. Di Filipina itu sudah terjadi, di Thailand terjadi. Ya, bagaimana Thaksin Shinawatra kemudian dijungkal balikan dari kekuasaan dan kemudian sekarang balik lagi. Keluarganya kembali mengambil alih kekuasaan. Sebelumnya sempat ya saudari perempuan ini. Tapi kan dijungkalkan lagi oleh kekuatan oposisi dan sekarang mereka kembali. Apakah Indonesia akan mengalami pembalikan sejarah macam ini? Dalam pengertian itu. Itu hanya satu ketakutan saya. Artinya bahwa kalau dulu 32 tahun Pak Soeharto memimpin Indonesia dan orang melihat banyak hal yang membuat demokrasi tidak maju dan bangsa kita tidak sejahtera. Lalu kalau hari ini kemudian muncul lagi dan mengambil kekuasaan, apakah masyarakat siap? Kalau masyarakat tidak siap, mereka pasti menentukan sikapnya di pemilu. Jadi ya ketakutan saya juga tidak punya dasar. Ada dasar, tetapi tidak kuat. Karena tentu pada akhirnya juga kembali kepada rakyat. Gitu.